Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Bersyukur menjadi keharusan kita. Mari kita bersyukur dan ayo para pemirsa baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat Allah berikan pada kita semua. Selanjutnya kali ini kami ingin sharing berkaitan dengan masalah jihad. Jihad dalam konteks Islam itu yang bagaimana? Karena ini banyak yang multi tafsir, banyak yang menafsirkan berbeda. Bahwa yang jihad itu adalah angkat senjata. Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan, jadi ya ayyuhalladzina amanu ya hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi. Yang kedua wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa konteksnya di sini, hai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perdagangan? Perdagangan bahwa hidup itu seperti perdagangan, ada untung rugi. Tapi perdagangan ini kalau kamu ikuti, maka kamu beruntung. Ya. Tunjikum min adzabin alim, kalian akan diselamatkan dari siksaan yang amat pedih. Apa itu? Bahasanya Al-Quran itu iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua yang kita bahasan kita wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi jihad di sini harus kita bedakan dengan peperangan. Yang ada dalam bahasa kosakata Arab, perang itu adalah qital. Ya. Jadi perang itu adalah qital. Jihad itu bersungguh-sungguh, mujadalah berdialog yang sudah tidak bisa dikompromi, maka adu argumentasi. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, sungguh-sungguh ya menjalankan perintah Allah ya. Dengan apa? Dengan harta benda yang kita miliki, dengan ya kekuatan yang kita punyai. Jadi kalau kita sholat itu jadi jihad itu. Sungguh-sungguh orang sholat itu perlu konsentrasi ya. Orang sholat itu perlu satu ya, secara fisik kita adalah bersih, secara dohir bersih kan, tapi secara batin juga bersih. Secara fisiknya kita harus suci dari hadas kecil besar, pakaian yang kita pakai bersih, tempat kita sujud juga harus bersih, dan batin kita harus bersih dengan mengucap Allahu Akbar. Jadi orang sholat itu juga jihad. Allahu Akbar, sungguh-sungguh konsentrasi bahwa saat ini dalam sehari semalam kita diminta oleh Allah menghadap kepadanya dengan dibuka dengan Allahu Akbar. Semuanya kecil, Allah yang Maha Agung, semua kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan di lapangan tidak demikian. Ya. Jadi iman kepada Allah dan Rasulnya, tapi juga kita tidak bersungguh-sungguh. Bagaimana iman kita itu bisa kita jaga? Iman kepada Allah kita bisa jaga, iman kepada Rasul bisa kita jaga. Yang harapannya ketika iman kepada Allah dan Rasul kita jaga, ya, kelak kita akan kembali kepada zat yang suci Allah Subhanahu wa taala melalui uswah dan keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana konteks jihad ya di luar ibadah mahdhah? Kita bekerja ibadah. Bekerja harus sungguh-sungguh sehingga kita sukses. Fid dunya hasanah, kita doa fid dunya hasanah tapi malas bekerja. Itu enggak jihad. Makna jihad adalah ketika kita diberikan amanah hidup oleh Allah, sungguh-sungguh kamu hidup sehingga kamu ya kita semua sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mempunyai nilai guna lebih pada masyarakat yang lain. Lah, itu tentu tidak bisa dilakukan dengan leha-leha, dengan kesemuanya kita bingkai ibadah sandarannya kepada Allah, ya, kita bekerja keras sandarannya kepada Allah, kita hidup ya, hidup kita tata dengan baik adalah sandarannya kepada Allah. Itulah sesungguhnya fungsi kita jihad. Sehingga hidup kita tidak membebani orang, tapi kita memberikan manfaat bagi masyarakat sekeliling kita. Ini pemahaman yang saya dapatkan dari guru-guru kami
dari literasi yang saya baca, ya, dan ini yang perlu kita implementasikan, bahwa konteks jihad, wajahidu fi sabilillah, ya, sandaran kita kepada Allah, hidup kita Allah, hidup semuanya Allah, ya, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ingat, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matinya, perilaku kita, ibadah sandarannya ini adalah sandaran ibadah kita adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita tidak bergeser, ya. Nilai-nilai ibadah itu tidak sempit dan jihad dalam makna yang luas. Jangan nanti kita terus wah jihad harus angkat senjata, ya. Kita dibodohi dengan ayo kamu mau enggak supaya nanti kamu jadi matinya mati syahid. Sekarang bom bunuh diri itu tidak mati syahid, itu mati sangit, itu mati konyol itu, ya. Karena suatu saat Rasulullah itu, ya, tahu itu ada orang sahabat yang dia jihadnya, dia pergi ke medan perang hanya satu, saya kepingin mati syahid. Berarti bukan karena bela li'ila kalimatillah, dia kepingin terbunuh. Allah tidak bisa dibohongi, ya. Terlebih orang punya hutang banyak, daftar aja jadi, ya. Daftar saja, masalahnya banyak, daftar saja jadi apa? Jadi manten bom bunuh diri. Itu tidak dibenarkan oleh agama kita. Jadi jihad dalam konteks agama yang saya dapatkan dari literasi, saya dapatkan dari pencerahan dari guru-guru saya, antara jihad dan qital jauh berbeda. Jadi kalau kita ingin selamat dunia, ayo kita berjihad, ya, di dunia. Kalau kita ingin selamat di akhirat, kita harus berjihad di sungguh-sungguh menjalankan ibadah untuk akhirat. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isyu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu ta'isyu abada, hidup selamanya. Tapi ingat, wa'mal li akhiratika, dan beramallah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kamu esok dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Sekali lagi, kalau kepingin penjelasan yang panjang, undang saya. Oke, makasih. Sharing sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.